Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat, salam ngeteh, dan salam ninu-ninu, dan salam Oslo. Berarti kita nonton Farel. Ya, kita nonton Farel. Jadi agak... Gue habis nonton tadi barusan sih. Ada satu video Farel, dan sekarang lanjut lagi nonton. Jadi let's go. Ini video apa lagi gue gak tahu. Jadi kita langsung nonton sama-sama ya. Temenin Pak D dong. Yuk. Kui. Aduh, suaranya. Siapa ya? Nggak, tadi siapa yang satunya ya? Gue tadi lagi coba ngamatin yang satunya tadi, cowok tadi itu yang lagi ikut bersalawat. Oh man. Farel bersalawat tuh lebih ngeri lagi ya. Karena yang bikin auranya makin dapat karena suara anak kecil ya. Anak kecil terus bersalawat, suaranya jernih, bening. Itu bikin feelsnya beda. Kita sering dengar salawat yang dilakukan oleh orang dewasa ya, yang ekspektasinya udah bagus lah gitu kan. Tapi ketika ada anak kecil, terus dia mempunyai suara yang seperti itu, kita biasanya terperangah gitu. Wah gila, ini anak kecil suaranya bisa begitu ya. Bukan hanya di tekstur suaranya, tapi teknik vokal ya, teknik vokal yang dia miliki itu yang kadang-kadang bikin kita kaget karena sekecil Farel menurut gue sudah sangat luar biasa. Dia memiliki beberapa teknik vokal ya. Teknik vokal tuh kan kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah vibra gitu kan, yang getar bisa lirik tuh bisa bergetar. Lalu ada teknik crescendo, lalu ada teknik head voice, terus ada istilah low voice, suara rendah ya, suara rendah. Terus terap nih. Terus ada teknik pernapasan, dan suara itu ada yang menggunakan head voice tadi, suara hidung gitu kan. Dan Farel ini bisa semua. Itu yang menurut gue keren ya, walaupun masih belum maksimal. Ini Farel ini masih bisa. Aduh, lu nggak bisa bayangin ya, kalau dia tetap berlatih, teknik-teknik yang dia milikin sekarang itu bisa lebih dahsyat lagi nanti ke depannya. Kalau dia bener terus ya. Tapi gue lihat sih dia emang terus ya. Dan gue udah lihat perkembangan dari awal sampai sekarang tuh. Dahsyat sih, menurut gue sih dahsyat ya. Dahsyat. Dan perjuangan dia untuk mengasah teknik vokalnya itu luar biasa. Dan kita selalu diperlihatkan itu. Gue tuh bener-bener yang suka ngamatin. Jadi kalau kalian lihat gue nonton suka ada yang bengong itu, bener gue ngamatin bener ini. Oh dia bisa nih. Wow udah bisa ini. Jadi senang gue menjadi bagian yang tahu prosesnya seorang Farel bisa sampai sekarang gitu. Dia tadi gitu. Berarti ini tes vokal ya, kayak JR gitu ya, semacam JR ya. Dia praktis dulu sebelum dia menyanyikan tadi bersama. Ini kan lagunya tadi dibawakan pada saat ada sama si Ayu Ting Ting sama si Wendy dengan Diki ya, stand up comedian itu. Jadi ini lagu ini dibawakan di sketsa pas buka FM. Nah, gue lihat di belakang layarnya nih. Oke, ini seru nih. Ini yang kayak gini-gini yang menurut gue kita juga perlu melihat bahwa perjuangan Farel itu luar biasa. Kita kadang lihat sudah performnya aja, tapi di balik layar sebelum perform itu juga dia menguras tenaga. Dia harus fokus, dia harus berjuang bagaimana tidak melakukan kesalahan gitu kan. Gue sendiri dulu sebagai orang awam kadang melihat ketika ada orang perform nyanyi ya gue pikir ya sudah dia datang panggung langsung nyanyi gitu kan. Tapi tidak seperti itu, karena dia harus menyamakan dengan musiknya atau arahan dan lain sebagainya. Kadang dia harus mengikuti rundown kayak gitu-gitu. Jadi
capek men, capek. Makanya kalau viral show itu gue udah bisa kebayang bagaimana dia capeknya untuk GR-nya. Dia harus ngantri dulu karena yang punya acara ini kadang-kadang yang diurusin bukan cuma Farel ya gitu kan, kadang-kadang ngantri dulu dan itu meletihkan. Yang lebih hebat lagi menurut gue di sini adalah Gus Zidni, juga tadi ada Om Rais ya, biasa suka kita lihat. Menurut gue mereka ini orang-orang yang juga luar biasa karena ngikutin Farel itu, wah itu lebih capek daripada Farel. Karena kalau Farel dia enjoying karena dia melakukan sesuatu yang memang dia suka gitu kan, dan dia ada kegiatannya. Sementara kalau model Gus Zidni sama Om Rais kan dia memantau kan, hanya memantau. Terus juga paling kalau koordinasi dia koordinasi dengan IO untuk terkait dengan schedule, jadwal, kapan waktu break, kapan makan, kapan yang kayak gitu-gitu deh gitu kan. Dan selebihnya dia benar-benar cuma ngikutin Farel dan menunggu itu sesuatu yang meletihkan. Jadi big appreciation buat Gus Zidni. Makanya gue selalu berharap Gus ini tuh ya Allah dikasih kesehatan. Om Rais juga yang selalu mendampingi juga diberikan kesehatan, diberikan semangat terus. Karena nanti pada masanya di mana semuanya itu begitu membosankan, rutinitas, capek itu pasti nanti ada. Dan mudah-mudahan ketika itu terjadi, teman-teman dari Valo bisa menyemangati Gus Zidni, bisa mengapresiasi tidak hanya Farelnya saja, tapi orang di belakang Farel ini perlu juga mendapatkan kredit gitu kan, supaya mereka juga senang, supaya mereka juga dinotis. Jangan sampai mereka tidak ternotis. Ini pesan gua supaya tim ini bisa berjalan dengan sangat baik gitu kan. Karena kalau tanpa Gus Zidni dan juga Om Rais dan lain sebagainya, orang-orang di belakangnya Farel mungkin tidak sampai di sini gitu loh. Farel mungkin tidak sampai di posisi ini sekarang. Jadi ya kita semangati, jangan lupa ngasih ucapan terima kasih kepada orang-orang di belakang layar yang menurut gue sangat luar biasa sih. Dia kayaknya ada yang orang mencoba mengarahkan Farel, coba dengerin apa? Habis sama sini aja udah habis. Jadi yang ayam ibu tuh Oke. Ada berapa set? Berarti yang ini nggak usah gitu kan? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh ini apa nih? Oh, oke. Jadi gue harus terus terang. Sebelum gue bikin konten yang sekarang ini, gue menonton konten di mana Farel sudah bernyanyi. Gitu. Ini kebalik nih gue bikin konten. Harusnya gue nonton video yang itu dulu, jadi gue kaget nih ngeliat ini nih. Tapi yang ini seperti ini sih, karena kalau gue bikin konten itu kan memang apa adanya aja. Jadi gue udah sebelum bikin konten ini, barusan banget sebelum nonton yang video ini, gue nonton video di mana Farel perform nyanyi dengan si kakak ini yang main drum pakai panci. Nih kita nonton ya. Mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Baik. Ini ada. Yang ini ada. Kenapa yang tadi tidak ada? Oh, gue ngambil dari SBR ya. Apakah kena copyright juga? Kalian bisa nonton di video gue yang satunya lagi. Yang sebelum ini udah gue tonton. Dia nyanyi rungkat di sini. Nah ini kayaknya kena copyright, jangan-jangan nih. Dibisukan nih. Iya, ini kena copyright nih. Ini kena copyright. Jadi gue ngambil dari SBR channel. Oke. Ya ini kena copyright. Jadi dibisukan. Jadi itu guys ya. Kembali lagi kalau konten-konten itu, kalau yang musik itu biasanya kena dolar merah ya. Yang jadi bahaya sih bukan masalah dolar merah kalau gue pribadi ya.
Tapi takutnya udah selesai. Takutnya berdampak ke channelnya. Kalau cuma merah dolar gue nggak dapat penghasilan. Aduh, rezeki Tuhan tuh nggak pernah salah alamat ya. Jadi kadang ya udah bikin aja gitu kan. Dan itu gue bisa ngomong gitu karena gue sudah merasakan banget dimana kadang gue buat sebuah video kena copyright. Tapi support dari teman-teman yang support dengan cara lain, dengan memberikan saweran dengan masing-masing caranya ya. Ya akhirnya dapat penghasilan juga gitu kan. Jadi ya ya kalau buat sesuatu memang kalau lillahi ta'ala itu aduh ada aja ya. Well, I think that's it guys. Makasih banyak sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video Pak D Momo yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Is a wrap, bungkus.